Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putri Salwadi Reja. Saya berasal dari Fakultas Psikologi dari kelas PS25F. Di video kali ini saya akan membahas mengenai filsafat, mulai dari pengertian, sejarah, perkembangan, sampai cabang dan manfaat filsafat dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kalian nanya, kenapa sih kita harus belajar filsafat? Karena dengan filsafat, kita diajarkan agar berpikir lebih dalam, bukan cuma apa yang terjadi, tapi juga kenapa dan bagaimana itu bisa terjadi. Yuk kita bahas satu persatu. Mengenai pengertian filsafat. Secara etimologis, kata filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu filosofia, yang berarti cinta dan kebijaksanaan. Orang yang mempelajari filsafat disebut filsuf, yaitu orang yang mencari kebenaran dan pengetahuan dengan berpikir kritis dan rasional. Secara umum, filsafat adalah usaha manusia untuk memahami segala hal, sesuatu secara mendalam dan menyeluruh, menggunakan akal dan pikirannya. Jadi, filsafat bukan cuma teori rumit, tapi cara berpikir bagaimana kita menanyakan mengapa dan di balik peristiwa yang terjadi. Misalnya, kenapa kita harus jujur, kenapa manusia butuh kebahagiaan, dan juga tujuan hidup kita. Sejarah filsafat, teman-teman. Kita belajar mengenai sejarah filsafat. Filsafat Yunani kuno, filsafat muncul pertama kali di Yunani kuno, sekitar abad ke-6 sebelum Masehi. Sebelum itu, orang-orang menjelaskan dunia dengan secara mitos. Tapi para filsuf mulai berpikir pakai logika. Tokoh-tokoh awal disebut filsuf Prasokrates, contohnya Thales, percaya bahwa semua asal mula kehidupan berasal dari air. Anaximenes mengatakan bahwa udara adalah sumber dari segalanya. Heraklitus bilang bahwa segala sesuatu selalu berubah. Lalu datang Socrates yang terkenal dengan kalimat, kenalilah dirimu sendiri. Ia percaya bahwa kebijaksanaan dimulai dari kesadaran akan ketidaktahuan kita. Muridnya, yaitu Plato, mendirikan akademi dan mengembangkan teori tentang dunia. Ide, yaitu dunia yang sempurna dan menjadi dasar dari kenyataan. Setelah itu, ada Aristoteles, murid dari Plato yang menekankan pentingnya logika dan pengamatan. Ia sering disebut sebagai bapak ilmu pengetahuan. Yang kedua ada filsafat di dunia Islam. Filsafat kemudian berkembang di dunia Islam pada abad pertengahan. Tokoh-tokoh seperti Al-Farabi, Ibn Sina, dan Ibn Rushd menggabungkan ajaran filsafat Yunani dengan nilai-nilai Islam mereka, membahas tentang akal, jiwa, dan hubungan antara manusia dengan Tuhan. Salah satu tokoh yang berpengaruh besar adalah Al-Ghazali yang mengkritik filsafat Yunani, tapi tetap menjunjung tinggi pentingnya berpikir rasional dalam memahami agama. Filsafat modern di Eropa bangkit lagi pada masa Renaissance dan pencerahan tokoh seperti René Descartes terkenal dengan kalimatnya cogito ergo sum, yang artinya aku berpikir maka aku ada. Setelah itu muncul Immanuel Kant yang membahas moral dan pengetahuan manusia, serta Nietzsche yang mengajak manusia untuk menemukan makna hidupnya sendiri tanpa bergantung pada nilai. Cabang-cabang filsafat, yaitu filsafat punya banyak cabang, diantaranya ada metafisika, mempelajari tentang hakikat realitas dan kebenarannya. Pertanyaan seperti apa itu nyata, atau apakah manusia punya jiwa. Yang kedua ada epistemologi, mempelajari tentang pengetahuan, gimana kita tahu sesuatu itu benar atau salah, misalnya dengan dari mana asal pengetahuan kita. Yang ketiga ada etika, mempelajari tentang baik dan buruk, benar dan salah dalam tindakan manusia, teman-teman. Yang keempat ada logika,
logika cabang yang ngajarin kita berpikir secara teratur, sistematis, dan rasional. Ini penting dengan kita bisa membedakan mana argumen yang kuat dan mana yang hanya opini. Yang kelima, ada estetika, membahas tentang keindahan, seni, dan rasa. Misalnya sebagai contoh, kenapa sesuatu itu bisa dianggap indah. Yang keenam, ada filsafat politik dan sosial, mempelajari tentang keadilan, kekuasaan, dan kebebasan dalam kehidupan bermasyarakat. Manfaat belajar filsafat. Di sini kita masuk ke manfaatnya, yaitu banyak orang mikir bahwa filsafat ini cuma teori. Padahal manfaatnya besar banget teman-teman. Yang pertama ini ada mengasah cara berpikir kritis dan logis. Kita jadi nggak gampang percaya hoax atau ikut-ikutan pendapat orang lain. Kedua, itu membentuk sikap terbuka dan bijaksana, karena kita belajar melihat dari suatu hal dari banyak sudut pandang. Ketiga, itu ada membantu menemukan makna hidup dengan berfilsafat. Kita jadi lebih sadar tentang diri sendiri, tujuan hidup, dan nilai-nilai yang kita pegang. Jadi, bisa kita simpulkan teman-teman bahwa filsafat adalah usaha manusia mencari kebenaran dan kebijaksanaan melalui akal budi. Ia lahir di Yunani kuno, berkembang di dunia Islam, dan terus hidup sampai zaman modern ini. Filsafat bukan cuma pelajaran untuk dipahami, tapi cara hidup bagaimana kita berpikir, bertanya, dan mencari makna di balik setiap pengalaman yang kita ambil. Sekian video dari saya mengenai pengertian filsafat, sejarah filsafat, dan cabang dari filsafat. Semoga bisa nambah wawasan dan jangan lupa tetap berpikir kritis, karena dari bertanya kita belajar jadi manusia yang lebih bijak. Terima kasih sudah nonton video ini, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.